Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan meringankan langkah kita menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan zikir dan juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan menjadi banyak catatan amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita awali dengan zikir bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati li. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam kita sampai di pasal 51. Latarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau berjalan dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Fatakuna kahimari ruhi, yang kemudian menjadikan engkau seperti himar, keledai. Ar-rahi itu keledai yang tugasnya itu kalau dulu itu ada penggilingan. Nah itu ya. Jadi keledai ini tugasnya muter giling-giling. Nah gitu ya. Yasiru, si keledai itu dia jalan. Wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala anhu. Tapi tempatnya dia berjalan menuju itu sampai lagi ke tempat semula. Jadi muter terus, nggak kemana-mana, ya muter aja itu, ya. Walakin irhal minal akwani ilal mukawin. Tetapi berjalanlah engkau dari makhluk kepada penciptanya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah muntaha, puncak dari segala tujuan. Jadi di pasal ini Sa'id bin Athaillah itu mengingatkan kita semua, terutama bagi orang-orang yang memiliki masalah. Janganlah engkau itu berjalan dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Kita ketika punya masalah itu, kemarin saya jelaskan, kita ketika punya masalah pikirannya itu terus siapa
yang bisa membantu saya. Nah, itu ya. Ketika kita mencari solusinya, pasti yang kita pikirkan caranya adalah orang atau caranya membuat sesuatu. Itu. Jadi misalnya orang butuh duit. Nah, itulah pikirannya itu ketika butuh duit, biasanya apa? Pokoknya cari duit. Nggak punya duit, ya cari utangan. Nah, itu kan. Itu biasanya begitu manusia itu. Nah, sehingga kalau saya belajar dari orang-orang, temu juga pengalaman saya sendiri, ketika kenapa orang itu akhirnya terbelit hutang, itu karena pikirannya cuma begitu aja. Dia misalnya tadi punya utang A, ya kan, ditagih, nggak punya duit, maka dia cari utang B. Nah, kan gitu ya. Sehingga utangnya menjadi A plus B. Ya kan? Besok jatuh temponya lagi, ya kan? Ini sudah tadi kan utangnya A nih, ditambah B, jatuh tempo jadi A plus B. Cari utangan C. Nah, gitu ya. Sehingga akhirnya ketemulah utangnya A plus B plus C. Terus begitu sampai kira-kira sampai Z. Maka ketika sudah sampai Z, mau kemana lagi? Ya karena hurufnya sudah selesai Pak, hurufnya sudah mentok di Z, ya sudah. Gitu. Biasanya orang kalau sudah mentok itu kalau masih ada umur, nah itu akhirnya pasrah kepada Allah. Itu biasanya begitu. Jadi akhirnya selesai nggak masalahnya? Enggak, ya muter aja terus gitu Pak. Muter. Gitu. Nah, kalau kita kemudian ini menjalani tahun-tahun politik, sama. Orang ketika punya keinginan, pengen nyalon gitu ya, nyalon. Ya boleh-boleh saja. Tapi di dalam pikirannya itu tadi, gitu kan, supaya dia dapat suara, apa yang dilakukan? Nah, kira-kira yang dilakukan apa? Ya. Misalnya nih nyalek. Kalau Anda nyalek, pengen terpilih, caranya bagaimana? Ya itu tadi. Akhirnya kan bikin tim sukses. Tim suksesnya itu nanti mendata berapa orang di sini, berapa orang di sana, gitu kan? Nah, kira-kira logistiknya berapa? Kalau ngomong logistik itu ujung-ujungnya ya duit. Gitu kan? Akhirnya kemudian ngitung, wah butuh modal sekian, ngamplopi orang sekian. Itu kalau kemudian jadi, apa yang dipikirkannya kalau sudah jadi? Ya, mengembalikan amplop yang sudah dikeluarkan. Itu kalau jadi. Kalau nggak jadi, nah nggak jadi, ya sudah kadung utang ini ya tadi kan. Ini modalnya hutang. Kalaupun nggak hutang sudah bangkrut dulu ya, jadi berarti kan sudah mengurangi asetnya, dia hanya pengen nyalon tadi. Selesai nggak masalahnya? Tambah ruwet Pak, tambah ruwet. Maka ini saya mengingatkan, barangkali di antara kita sedang punya masalah apapun itu masalahnya. Kalau kita ini mengandalkan makhluk, muter-muter aja nggak selesai, ya di situ aja gitu. Nah nanti. Ini pengalaman saya nih, kenapa kok orang itu kemudian utangnya semakin bertambah? Ya bukan karena dia tidak usaha, tapi usahanya kembali ke makhluk lagi. Sehingga akhirnya dia mengatakan, saya kalau nggak begini nggak selesai masalah saya. Nah, kenyataannya memang nggak selesai. Dia sudah berupaya begitu, dan tambah semakin dalam. Nah terus bagaimana? Maksud sekarang kita sudah punya utang, ditagih, terus gimana caranya? Saya tidak punya duit. Nah itu maka kemudian di kalimat berikutnya, walakin irhala minal akwani ilal mukawin. Maka berjalanlah kalian dari makhluk menuju penciptanya makhluk. Yang bisa menyelesaikan masalahnya makhluk, ya tentu yang menciptakan makhluk.
Kalau kita itu mengandalkan makhluk, ya nggak selesai masalah kita. Sama-sama bodohnya, gitu. Kita ini sama-sama tidak tahu masa depan kita kayak apa. Yang tahu masa depan kita apa ya Allah. Datang kepada Allah. Tapi biasanya orang-orang yang belum mentok itu ngeyel, gitu ya. Belum mentok itu ngeyel. Wah, nggak bisa dong. Nanti kita nggak begini, gitu. Datang kepada Allah. Maka saya kemarin katakan, kalau punya masalah apapun, datang kepada Allah dulu. Kalaupun solusinya itu melalui orang lain, biarlah Allah yang kemudian mengantarkan orang itu kepada kita, gitu loh. Tapi kita datang kepada Allah dulu. Jangan sebaliknya, datang kepada manusia dulu. Kalau kita datang kepada manusia dulu, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kecewa. Ya kan? Betapa banyak hubungan antar manusia itu menjadi renggang. Itu gara-gara ekspektasi yang salah. Kita berhubungan itu kan ada harapan. Nah, itu kesalahan kita. Kalau kita berhubungan dengan manusia nggak ada harapan apa-apa, ya nothing tulus toh. Tapi ketika ini misalnya ya, tadinya hubungan baik-baik, Pak. Ya kan? Kemudian kita punya keinginan sesuatu karena sudah baik, ya saya minta bantuan. Ternyata orangnya tidak membantu. Wah, ini persepsi kita jadi negatif kan. Padahal tadi nggak ada apa-apa, Pak. Gitu kan? Tadi nggak ada apa-apa, hubungan kita baik-baik aja. Tapi begitu kita merasa kita butuh bantuan, kita datang kepada orang ini mengatakan, maaf saya tidak bisa bantu. Nah, itu kemudian, oh ternyata selama ini saya baik-baik sama dia, ternyata begini. Nah, itu kan, coba, itu karena kesalahan kita sendiri. Sebenarnya juga nggak ada apa-apa, hanya kebetulan dia tidak bisa bantu gitu, ya kan? Nah, misalnya, apalah banyak orang ini tadi kan, saya pengen anak saya masuk kemana gitu ya. Wah ini kayaknya orang ini pas nih. Akhirnya kemudian kita lobby orang ini, Pak, buat dibantu anak saya. Nah itu kan dibantu anak saya. Gitu. Nah terus katanya begitu, wah Pak kalau yang seperti itu saya nggak bisa bantu Pak gitu ya. Wah masa gitu aja nggak bisa Pak? Jenengan kan punya kewenangan untuk menentukan. Ya tapi kan sesuai dengan hasil ujian misalnya begitu. Nah kita punya ekspektasi apa sehingga kemudian keliru. Ya tadi cara mikirnya. Nah itulah sehingga banyak orang terjebak tadi Pak. Ya contoh tadi yang kemarin beberapa berita itu kan ada tukang bubur itu. Tukang bubur itu sudah bayar berapa ratus juta? 300 juta. Tukang buburnya kasihan kan, membayar 300 juta pengen anaknya jadi polisi kan. Nah, itu kan kalau dipikir-pikir kan, ya tadi karena mikirnya wah ini bisa selesai nih urusan gitu. Memikirnya dengan tadi pikiran orang yang biasa ya begitu itu, gitu kan. Akhirnya uangnya hilang, anaknya ya tetap aja begitu gitu. Jadi ini yang harus kita benahi cara berpikir kita, karena kita mikirnya cuma utek mikirnya muter terus gitu. Itu tadi digambarkan seperti keledai penggilingan, muter aja tapi nggak kemana-mana. Kalau kemudian misalnya saya pengen anak saya jadi polisi, ya tentu disiapkan dulu dong fisiknya kan gitu lah, tidak kemudian serta-merta. Ya kalau kemudian memang ternyata tidak takdirnya, ya sudah. Pasti ada takdir yang terbaik gitu untuk anak kita. Nah kan kadang-kadang orang tua itu pengennya seakan-akan ini yang terbaik untuk anak saya. Lah padahal belum tentu, takdirnya nggak itu kok. Takdirnya nggak itu kok, kita ngeyel gitu. Maka jangan punya persepsi sendiri. Kita tidak tahu tentang takdir kita itu kayak apa. Ya. Kalau kita ini menggantungkan hidup kita kepada makhluk, ya termasuk diantaranya menggantungkan hidup kita kepada jabatan, menggantungkan hidup kita kepada pekerjaan, itu kan makhluk semua. Maka hidup kita ini hancur Pak. Begitu goyang sedikit, wah sudah hilang kita. Kita merasa diri kita tidak berharga, gitu ya. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah, apapun posisi kita, ya sudah. Itu memang Allah takdirkan seperti itu, santai-santai aja. Gitu kan?
Ketika punya masalah ya datang kepada Allah, nggak ada masalah juga tetap datang kepada Allah. Sehingga ada atau tidak ada, diberi atau tidak diberi oleh Allah, tetap bersyukur. Kan kita tahu itulah yang terbaik untuk kita, ya kan? Sunatullahnya manusia itu ada grafiknya, Pak. Grafiknya itu dari sejak lahir, kemudian naik, kemudian setelah itu ya nanti turun. Nah, turunnya itu memang nggak enak, Pak. Kan waktu naik itu gini, kira-kira kalau kita bicara grafiknya itu agak apa ya, landai gitu, naik ke atas. Tapi begitu turun, wah gitu ya. Kira-kira begitu tuh grafik manusia itu, ya kan? Nah itu kan harus siap. Lah kalau jenengan nggak siap ya gimana? Memang manusia itu begitu kok. Itu. Jadi yang menjadi masalah manusia tidak siap. Ketika kemudian dia sampai di atas, dia lupa bahwa nanti dia akan turun ke bawah, dan turun ke bawahnya itu, nah itu mungkin barangkali menyakitkan, gitu ya. Itu menyakitkan, gitu ya. Itu sudah sunatullah, Pak. Sunatullah. Ya, ini apa namanya? Begitu puncak karir itu kan. Puncak karir itu katakanlah jenengan sehebat-hebatnya ini, misalnya tadi karir di militer atau apa, mentok jenderal. Begitu jenderal itu kan terus pensiun, Pak, ya kan? Nah itu langsung menjadi purnawirawan. Purnawirawan itu artinya apa? Sipil, gitu, kira-kira begitu kan? Dia tadinya dihormati itu sebagai jenderal, itu di puncak. Begitu itu besok pensiun, ya sudah selesai. Itulah takdirnya manusia itu begitu, jadi nggak usah kemudian heran. Nah, masalahnya siap atau tidak siap. Banyak orang yang tidak siap gitu. Sehingga akhirnya mencari. Udah nggak usah bingung-bingung, Pak. Sudah, itu memang takdirnya begitu kok. Dinikmati aja. Nah, begitu masa turun itu, kita ini sekarang cari apa ya? Cari Allah saja. Kalau jenengan masa turun masih mencari manusia, waduh kebangetan, Pak. Masih cari manusia, kebangetan. Ya kan? Sekarang cari Allah saja. Bahwa kita ini apa namanya, ya masih berhubungan dengan manusia, ya sebaiknya begitu. Pengen apa namanya, tetap bermanfaat, itu yang paling prinsip ya. Sisa umur kita bagaimana bermanfaat. Udah aja. Itu aja, Pak, rumusnya. Jenengan itu misalnya ya, katakanlah udah pensiun, ketika bisa memberi manfaat itu orang akan mengenang dari apa yang jenengan berikan. Ya kan? Ada jabatan, nggak ada jabatan, tapi panjenengan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu dikenang orang. Itulah amal soleh, itu amal yang selalu apa namanya mengalir, ya begitu. Karena memberikan manfaat. Dan itu aja rumusnya. Jangan kemudian kita mikir lagi, wah ini supaya apa namanya? Ya ini kan kadang yang disebut sebagai post power syndrome itu ya. Wah ini supaya saya tetap dihormati bagaimana? Ya nggak perlu gitu juga, gitu. Karena ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain akan hormat kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, ya sudah. Nah, banyak orang yang sampai di titik tadi kita lihat ya, sudah di atas mau turun, dia mencari lagi. Makanya kan biasanya sudah pensiun itu tadi. Wah, apa yang dicari ya? Wah, tadi nyalek itu tadi. Wes pokoke cek piye carane dia punya jabatan lagi, itu terus yang dipikir cuma begitu terus, Pak. Kadang-kadang mikir apa nggak capek hidup gitu ya, mencari terus gitu. Padahal kalau kita bicara tentang kebermanfaatan kan tidak harus dengan jabatan. Kebermanfaatan itu bisa banyak hal, ya. Sekecil apapun ketika bermanfaat baik. Dalam konteks sosial banyaklah sekarang. Saya kira tinggal panjenengan mau berada pada posisi mana, ya. Saya mau memberi manfaatnya di mana nih, gitu. Jenengan datang ke masjid memberi manfaat di masjid itu seperti apa, banyak. Maka ada cerita orang-orang yang sudah sampai di puncak level atas itu bingung, saking bingungnya apalagi yang mau dikerjakan. Dia akhirnya turun sebagai marbot masjid gitu ya. Ditinggalkan jabatannya dan sebagainya karena sudah pusing gitu, ngapain ngurusi dunia, sudah capek, duit sudah cukup, mau ngapain, akhirnya dia jadi marbot masjid. Ya itu pilihannya dia gitu, pengennya seperti itu.
memberikan kemanfaatannya. Atau kemudian kita di lingkungan kita bagaimana membina lingkungan dengan baik ya itu silakan. Atau kalaupun Anda sisa umur Anda misalnya dengan cara tetap berkarya, boleh. Misalnya ya ada orang-orang yang seneng bikin sesuatu gitu ya, bikin apa ya contohnya, bikin tulisan, kan ada orang yang sudah ini nulis buku dan sebagainya, ya silakan, itu memberi kemanfaatan. Ataupun kalau misalnya Anda pengen menciptakan sesuatu atau menjual sesuatu, termasuk di dalamnya adalah jualan. Wah, saya pengen jualannya. Ketika Anda jualan, ini supaya nggak salah nih, saya pengen mengingatkan. Kalau Anda jualan, apapun jualan Anda, mikirnya tolong mikir saya jualan ini dalam rangka memberi kemanfaatan pada orang. Ya itu aja. Karena kalau mikirnya hanya untung, Pak, kalau pas nanti rugi, kecewa. Karena memang jualan itu ya kalau nggak untung ya rugi. Tapi bagaimana ketika Anda jualan itu memberikan manfaat bagi orang? Ya kalau untung alhamdulillah. Tapi memberi manfaat gitu. Jualannya ada manfaatnya. Ada nggak sih jualan yang nggak ada manfaatnya? Ya ada. Jualan togel. Jualan togel gitu ya. Jualan togel nggak ada manfaatnya. Bener. Gitu. Tapi ya ada orang-orang seperti itu, jualan seperti itu. Ya yang penting kan dia dapat duit. Nah itu loh Pak. Intinya kalau pikirannya cuma dapat duit, maka nggak nyari halal haram. Yang penting dapat duit. Nah itu. Jadi kalau jenengan ini jualan, mikirnya manfaat. Wah ini saya jualannya bisa memberi manfaat bagi orang nggak? Wah ini alhamdulillah. Itu ya. Jadi karena sejatinya tadi niatnya meluruskan niat dulu Pak. Jenengan mau aktivitas apapun itu silakan, tidak ada masalah. Tapi meluruskan niat itu yang paling penting. Saya itu niatnya apa ya? Apa niatnya itu karena tadi pengen kaya itu ya. Kalau niatnya pengen kaya sudah salah. Niatnya sudah awal sudah salah kok itu ya. Maka kalau niat awalnya sudah salah, ya itu akhirnya nanti jalannya juga salah. Karena kalau misalnya niatnya pengen kaya, wah itu cari gimana caranya supaya kaya. Akhirnya pokoknya itu tadi prinsip ekonomi dipakai gitu kan. Ngapain? Cari barang semurah-murahnya, jual untung sebesar-besarnya kan gitu. Kalau hanya nyari kaya, tapi kalau nyari bagaimana saya jualan itu memberi manfaat, ya tentu kita memikirkan ini kita itu sebenarnya barangnya manfaat atau enggak, gitu ya. Kalau memberi manfaat, alhamdulillah. Gitu ya. Saya misalnya saya itu jualannya jualan areng, ditakoni manfaatnya apa ya? Wah, saya bisa terangkan manfaatnya gitu ya. Jenengane wong dodolan kan kudune pinter ngomong gitu ya. Tapi itu tadi, kalau saya ditanya, loh dulu kenapa kok jualan areng? Lah itu kalau pertanyaan itu datang ke saya, kenapa kok jualannya areng? Saya jawabannya Allah yang ngasih gitu aja. Karena saya dulu juga nggak kepikir Pak saya jualan areng. Jenengan juga mesti mikir jualan areng terus sing tuku sopo gitu ya. Itu juga saya dulu awalnya juga begitu. Tapi ketika kemudian Allah yang ngasih itu beda. Ini cerita ini Allah yang ngasih ini beda Pak. Jadi saya kenapa kok bisa jualan areng? Wah itu sejarahnya itu sederhana saya. Karena saya tidak punya duit mau bisnis apa itu. Jadi mikirnya saya pengen bisnis tapi tidak punya duit. Ya kan? Maksudnya duitnya ya cepet gitu ya. Terus gimana caranya? Saya cari dulu marketnya. Apa sih permintaan barang yang kira-kira modalnya nggak besar. Dan saya setelah melakukan riset itu, ternyata permintaan areng saat itu yang saya pikir waktu itu permintaan areng kayu banyak sekali. Areng kayu saya mikir areng kayu murah lah ya, gitu ya. Permintaannya banyak. Ya sudah, saya coba tawarkan. Dan ternyata ketika saya tawarkan, alhamdulillah nyangkut gitu. Padahal saat itu saya nggak ngerti. Kalau ditanya produk knowledge-nya benar-benar nggak ngerti, blank, gitu ya.
Wong masalah harga saja itu pokoknya nebak-nebak berhadiah gitu. Saya tawarkan ternyata orangnya mau-mau saja gitu. Sudah, alhamdulillah. Nah itu saya bilang tadi, itu kalau Allah berkehendak jadi, ya. Baru kemudian saya cari barangnya di mana ya gitu ya. Dan akhirnya setelah itu sampai sekarang. Itu kalau Allah ngasih, ya sudah, memang jalannya rezeki seperti itu ya, sehingga akhirnya kita kemudian belajar. Ya setelah dikasih oleh Allah belajar. Oh ini berarti ternyata ini penggunanya ini dipakai untuk ini, kita jadi tahu. Ya, jadi tahu. Ya apapun itu, ketika kita mau jualan, prinsipnya kita mikir datang dulu kepada Allah. Intinya itu ya. Jadi kalau ini kan tadi pernyataannya adalah tetapi berjalanlah engkau dari makhluk kepada yang menciptakannya. Jadi ketika ini tadi saya jualan, caranya begitu. Sehingga saya ketika itu saya nggak ngerti, akhirnya ditunjukkan oleh Allah. Ini loh, wes pokoknya kamu jualan ini. Orang lain waktu itu belum mikir gitu. Ini mau jualan jualan arang ini dijual kemana? Alhamdulillah, ya waktu itu alhamdulillah saya bisa jualan. Ya, yang kemudian karena tadi riset, kemudian kok saya riset pas dilalah ya, itu sekali lagi itu memang takdirnya begitu. Saya riset dan kemudian itu ada pembelinya dan saya tawarkan cocok. Setelah itu bisa berjalan sampai sekarang. Ya sekali lagi karena kita datangnya kepada yang ngasih rezeki. Kalau sudah yang ngasih rezeki ngasih ya sudah alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi mari kita coba rubah mindsetnya Pak, cara pikir kita. Sejatinya kalau kita hanya mengandalkan otak kita, nggak ketemu Pak. Hidup ini akan mutar-mutar di situ aja. Jadi tidak ada nyamannya gitu. Kalau kemudian kita ini misalnya ya, sekarang ini kan banyak orang bisnis itu hanya tren ya. Misalnya trennya apa ya? Yang lagi tren itu apa sekarang? Es teh. Oh iya, ini lagi tren es teh gitu ya. Wah, sekarang itu trennya es teh. Sebelum es teh apa kemarin itu? Jadi kan dulu kan es kepal cuma bertahan berapa bulan ya kan? Terus apa lagi? Yang model apa kemarin kayak apa? Boba ya kan itu. Jadi kalau kita hanya mengikuti tren, ya paling hanya sebentar saja gitu, ya kan? Ya bisnisnya cuma sebentar, sudah selesai, wassalam gitu. Saya melihatnya begini ya. Kenapa kok bisnis itu bisa berjalan terus itu? Ya memang itu takdirnya dia bisnisnya di situ. Ya sudah tekuni aja bisnisnya di situ aja gitu. Nanti jangan jadi expert gitu kan, jadi ahli. Sehingga tahu oh ini kelemahannya begini, kekurangannya begini. Tapi kalau kemudian Anda bisnisnya gonta-ganti lah expertnya kapan? Ya kan gitu kira-kira. Ya nggak akan expert. Tapi kalau bisnis satu fokus expert Anda. Sudah bisnis itu cuma itu aja intinya ya. Kalau sudah itu kan jalan terus. Oh ngerti, memang di sini gitu. Ya. Nah, maka tadi kalau kita hanya mikirnya ke manusia, ya lihat wah kayaknya tanggane iki kok dodolan iki apa? Laris gitu. Bikin, gitu terus ya capek jenengan itu ya. Ya sudah Anda memang harus fokus di satu, insya Allah. Nah kalau kemudian sepi gimana? Ya sepi itu artinya Anda suruh dzikir yang banyak. Nah, sepi istighfar akeh. Lah ya, istighfarnya banyak. Lah saya ini jualan itu bukan berarti kemudian laris terus. Ada masa tiba-tiba. Dulu kan saya ini alhamdulillah ya, saya selama bayangkan kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Sebelum pandemi itu saya memang lebih banyak market saya di luar gitu ya, artinya di luar negeri. Begitu pandemi, market luar negeri berhenti Pak. Itu pening kita. Wah ini terus dijual kemana? Dijual kemana ini barang ini? Gitu ya. Tapi Allah itu sayang kepada saya gitu ya. Ya itu tadi makanya kita tadi bilang sudah datang kepada Allah jangan kepada manusia. Karena datang kepada manusia pada saat kita pandemi susah Pak. Ini kita kan sudah belajar nih. Ini pengalaman saya. Saya bisnis marketnya luar negeri. Begitu pandemi market luar negeri juga sama mengalami masalah. Akhirnya
kita bingung mau kemana. Allah itu masih punya jalan keluar. Akhirnya apa? Ya, market dalam negeri lah yang kemudian kita garap. Dan itu pun juga saya tidak nyari, Pak. Jadi kalau ditanya, kok iso lho jenengan bisa suplai sini, suplai situ. Ngono ki piye? Alhamdulillah ya, saya itu kalau marketing tak memberikan penawaran, alhamdulillah nggak pernah ada yang respon. Gitu ya. Jadi kalau saya memberikan penawaran nggak ada yang respon, Pak. Tapi kalau Allah yang menghadirkan, ya datang-datang aja. Gitu ya. Ya sampai hari ini ya saya kemudian mensuplai ke beberapa restoran. Ya itu kan dipikir-pikir dari mana datangnya itu pembeli-pembeli. Allah yang mendatangkan. Mereka yang kemudian menghubungi saya untuk mensuplai. Ya sudah sampai hari ini begitu, bisa jalan terus. Itulah rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau saya mikirnya dari manusia, Pak, wah saya akan terus gitu ya. Mendatangi satu gitu. Nggak selesai. Ketika nggak berhasil kecewa kita. Tapi kita tahu yang ngasih rezeki itu Allah, datangnya kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana ini? Gitu ya. Sementara saya harus begini, harus begitu gitu. Ya sudah. Akhirnya Allah yang membukakan pintu rezeki itu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nih kita bisnis sepi, ya datang kepada Allah, istighfarnya yang banyak. Itu ya Pak. Nah, ya saya sih doakan kepada bapak-bapak yang kemudian punya bisnis, apapun bisnisnya, itu Allah kasih rezeki yang lebih baik. Nah ini kalau panjenengan sudah paham ya, ngomong tentang bisnis ini. Pak Denny buka apa Pak Denny? Warung nasi, geprek. Pak Tanto buka apa? Air. Nah, ini rahasianya sederhana loh Pak. Oh ini sebenarnya belajar tauhid yang luar biasa orang jualan seperti panjenengan. Kenapa saya bilang belajar tauhid? Oh ini loh. Coba perhatikan. Orang datang kepada kita, beli nih. Orang kenapa kok bisa beli datang kepada kita? Yang menggerakkan siapa? Allah. Gitu. Jenengan promosi sehebat apapun, gitu. Kalau Allah tidak menggerakkan hati orang untuk datang, untuk beli, nggak akan ada orang yang beli. Yes, ini rumusnya. Jadi ini pelajaran tauhid yang luar biasa kalau Anda jualan itu. Sehingga akhirnya saya bilang tadi, kalau nggak laku, istighfar ngakeh itu. Karena itu rumusnya. Karena ketika kita istighfar, Allah kemudian nanti menggerakkan hati orang-orang. Oh datang. Tadinya itu mikirnya apa? Misalnya ya, kok warung saya sepi gitu. Ya warung kita sepi itu bukan karena kurang promosi. Saya lihat itu ada di sekitar sini ada warung yang promosinya gencar gitu ya. Kasihan, sepi. Sudah promosi masih sepi. Gitu kan. Pernah lihat gitu enggak? Warung promosinya gencar tapi masih sepi. Tetapi sebaliknya ada warung nggak usah promosi, itu kan? Tapi dia ramai sekali. Kok bisa? Nah itu. Nah ini rahasianya ada di mana? Wallahu a'lam. Memang rezeki itu begitu. Maka saran saya, ya kan? Saran saya datang kepada Allah dulu. Sudahlah. Biar Allah nanti yang menggerakkan hati orang-orang. Ya, jenengan ada orang yang datang beli, wah itu orang beli satu syukuri. Nah, ini ada kasus nih kemarin ini saya nih pengalaman saya. Jadi begitu kemarin masuk tahun 2023 Pak, itu saya tutup buku tahun 2022 Desember selesai itu. Ternyata ini resto yang biasa saya suplai berhenti untuk itu, wah itu kan gitu. Makanya kan kita pusing juga ya Pak ya. Lah saya itu biasa mensuplai ini resto banyak gitu. Nah ini resto yang saya suplai ini resto jaringan. Jadi begitu berhenti Pak. Lah berhenti sekian resto ini. Nah itu kan. Waduh, saya itu kemudian ya Allah, ini kok berhenti ya gitu ya. Ya sudah saya bilang itu rezeki datang dari Allah. Masih ada memang yang kecil-kecil itu yang kemudian saya opening itu ya. Ya alhamdulillah masih ada rezekinya. Begitu nih Pak. Bulan ketiga itu, jadi ini kan ceritanya Januari, Februari, wah ini kok nggak ada order lagi, Maret gitu. Dan begitu Maret itu tiba-tiba ini WA saya, Pak, tolong saya dikirim untuk sini. Ternyata dia buka cabang baru, gitu ya. Jadi
tiba-tiba dia minta itu langsung jret banyak gitu kan. Nah begitu saya baca Pak, wah nangis saya. Itu apa yang saya rasakan? Ya Allah, ternyata ini hanya apa ya bahasanya seperti Allah itu ngeprank kita aja gitu. Seakan-akan kemarin wah berhenti. Ternyata enggak gitu. Ini itu kita itu sedang dites saja. Kamu masih yakin jangan ngasih rezeki aku apa enggak gitu ya. Akhirnya langsung dikasih brok gitu. Nah itu Pak. Kadang-kadang kita ini sudah apa-apa sudah mikir negatif gitu ya. Ya sudah datang saja kepada Allah yang membukakan hati orang untuk beli kepada kita itu Allah, bukan kita. Oh, kita sehebat apapun ngomongnya, kalau kemudian Allah nggak menggerakkan hati, nggak jadi beli. Itulah sebabnya biasanya teman-teman sales itu saya kasih nasihat. Sudah kalau Anda menjadi sales itu jangan mikir targetnya harus closing berapa. Itu urusan target itu ya itu hanya sekedar penyemangat saja. Tapi datang kepada Allah. Ini maunya Allah bagaimana? Datang nanti biar yang closing itu ya biar Allah yang mengclosingkan, bukan kita. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita dapat banyak itu bukan merasa ini loh saya, enggak. Wong itu memang datangnya dari Allah kok, bukan kehebatan kita. Misalnya Anda jualan tadi warung makan. Ketika rame itu bukan juga karena memang warung makan saya itu makanannya paling enak se-Indonesia, ya enggak begitu juga gitu kan. Mau enak enggak enak itu takdirnya rame-rame aja Pak, ya kan? Bukan karena enak enggak enak, ya karena memang takdirnya rame itu. Ya sudah disyukuri, ya alhamdulillah ada orang yang datang mau makan di tempat saya, ya dilayani dengan baik. Maka sebenarnya tadi niatnya kan kita memberikan kemanfaatan. Saya kenapa kok buka warung makan? Oh biar orang itu kalau pengen makan nggak susah, tinggal datang ke tempat saya kita layani dengan baik. Makan yang tentu makan yang bersih dan sebagainya kan gitu. Nah kalau kemudian Anda tidak memberikan kemanfaatan kan nggak peduli layanannya. Tapi karena Anda pengen memberikan kemanfaatan, Anda peduli layanan Pak. Nah itu bedanya ya. Jadi misalnya tadi jualan makanan, kenapa kok kita mikir bersih? Wah ini ada SOP-nya. Kalau masak harus begini gitu kan? Itu bukan dalam rangka apa-apa ya, dalam rangka memberikan manfaat. Semakin semakin baik kemanfaatannya. Jangan kita itu kita kalah dengan orang-orang yang non muslim yang dengan SOP-nya yang benar ya kan? Karena memang niatnya mereka itu memberikan yang terbaik. Nah, itu tadi, kemanfaatan itu memberikan yang terbaik. Nah, kalau sudah itu dilakukan, sudah Pak. Urusannya Allah sajalah yang menggerakkan hati. Laku enggak laku, datang kepada Allah. Karena istighfar. Benar Pak. Istighfar. Enggak laku itu, istighfar. Ya itu aja. Nah, istighfar aja yang banyak. Nanti kan kalau memang takdirnya, ya Allah akan hadirkan pembeli yang banyak. Karena begitu kita dikasih pembeli yang banyak juga belum tentu siap. Kan gitu. Ya misalnya loh, tiba-tiba kemudian ada orang datang, banyak gitu. Nah ini gimana? Gitu. Ya kan nggak siap ya. Jadi sebenarnya ini proses saja dijalani. Nanti insya Allah kalau Allah memang ridho kepada apa yang kita lakukan, ada jalan yang baik. Gitu ya. Nah terus ini mungkin pernah saya kisahkan ya, bahwa ketika ada orang punya masalah ini, datang kepada Allah saja cukup nggak? Ya pada prinsipnya cukup. Kalau biasanya ini terutama kalau Anda sudah mentok, itu memang datangnya kepada Allah sudah cukup. Gitu ya. Wah memang sudah nggak tahu lagi mau kemana gitu. Maka kan ada kisah, ceritanya ada orang yang istrinya di rumah sakit harus dioperasi dengan biaya yang mahal. Dia tidak punya duit, mau pinjam kemana juga bingung, memang nggak punya duit. Akhirnya malam itu dia bermalam di masjid. Ya mungkin karena nggak bisa tidur Pak, di rumah ya mikir, ya nggak bisa tidur. Akhirnya dia datang ke masjid. Di masjid itu dia tahajud sambil nangis, gitu ya. Jadi doanya khusyuk. Biasanya orang punya masalah itu doanya kan khusyuk ya. Tahajudnya itu sambil nangis itu karena punya masalah. Ya kan? Intinya ya Allah besok ini
istri saya operasi, saya tidak ada duitnya, tolong ya Allah berikan saya jalan keluar. Wah, nangis. Singkat cerita, nih ada seorang kiai. Ini kan zaman dulu Pak, jangan dibilang zaman sekarang. Zaman sekarang kiai tinggal di hotel ya. Kalau pas ada perjalanan, ini kiainya zaman dulu, ya kan, melakukan perjalanan, akhirnya sudah malam, ya, terus mampir di masjid, gitu kan, mampir di masjid. Ya ceritanya mau tidur gitu, mau tidur di masjid. Begitu masuk ke masjid, ada orang nangis ya. Wah, ini orangnya hebat ya, bisa tahajud sambil nangis gitu. Ini si kiai ini juga merasa heran, wah luar biasa. Jadi ketika dia berdoa si kiai ini akhirnya ngamin amin aja, padahal dia nggak ngerti juga itu doa apa gitu kan, nggak dengar. Nah, tapi ini orangnya sambil nangis, ini berarti doanya benar ini gitu ya. Sehingga ini si kiai ini ketika tadi sudah masuk masjid itu dia mengaminkan saja. Intinya dia tadi si kiainya juga sholat, setelah itu tidur karena memang niatnya di situ tidur. Dia tidur selesai ya. Sekali lagi ini kan kalau mungkin ini kejadian ini sekitar 10 tahun yang lalu, yang mungkin kalau kiai zaman sekarang kayaknya nggak ada lah yang kemudian sekarang tidur di hotel, tidur di masjid gitu. Kalau zaman kira-kira 10 tahun yang lalu masih ada lah ya, gitu ya. Nah ini terus akhirnya ketika waktu subuh si marbot datang, ya kan, mau adzan ceritanya. Nah karena mau adzan kemudian kiainya kok ada orang tidur gitu ya, maka kiainya dibangunin, Pak maaf ini sudah subuh gitu ya. Nah akhirnya terus si kiainya wudu, si marbot adzan, terus imamnya datang. Nah ini kan kiai terkenal Pak, jadi orang juga kenal semua, wah ini kiai terkenal gitu. Akhirnya karena melihat ini dia kiai terkenal, ini kan si kiai suruh maju jadi imam gitu. Ini tadi si marbot sudah komat, gitu ya, sudah komat, toanya keluar. Nah ini rebutan surung-surungan jadi imam. Nah itu ya, si imamnya kan nggak enak, oh, kiai terkenal kok. Monggo Pak Yai, mumpung jenengan di sini, jenengan ngimami. Wah, dialog itu keluar, gitu. Wah lewat toa. Wah si kiainya, enggak loh, saya ini kesini cuma numpang tidur. Boten gitu. Silakan jenengan saja, mumpung jenengan di sini. Belum tentu jenengan itu seumur hidup kesini, jenengan kesini, silakan jadi imam. Karena omongan ini, lah itu ada orang tetangga yang nggak pernah ke masjid ini, itu ngurung, wah itu kiai ini ning kono. Wah, akhirnya orang itu kemudian datang, Pak. Kalau kiai ini aku tak ke masjid itu. Akhirnya dia datang ke masjid itu. Nah ceritanya ini kiai tadi sebelum tidur ini sempat berdialog dengan sing nangis tadi. Ya, dia tanya, nuwun sewu Pak, jenengan kok bisa tahajud sambil nangis itu. Jenengan itu punya apa? Permintaan apa? Ya, dia kemudian cerita, saya ini punya masalah Pak. Masalah saya itu besok istri saya operasi dan saya tidak punya duit. Maka saya minta kepada Allah. Emang operasinya butuh berapa? Ini cerita ini di Mesir. Jadi dia ngomong 14.500 gene itu mata uang Mesir. Ya karena si kiainya juga tidak punya duit, ya sudah, monggo jenengan lanjutkan, kan gitu aja sudah kan. Silakan lanjutkan. Semoga Allah memberikan pertolongan. Itu aja sudah omongannya kiainya. Dia tidur. Nah tadi kemudian singkat cerita akhirnya kiainya ngimami. Setelah ngimami, orang ini tadi kan, orang yang nggak pernah datang ke masjid ini akhirnya datang ikut sholat di masjid itu gara-gara ada kiainya tadi. Nah setelah selesai, maka orang itu karena pengen ketemu kiainya, dia langsung begitu salam dia datang. Pak Kiai, saya itu sudah rindu banget pengen ketemu, dan tadi itu gara-gara mendengar suaranya keluar, nah saya terus ke sini gitu. Dan saya memang sudah niat pengen ketemu Pak Kiai, dan alhamdulillah sekarang diketemukan di sini. Nah ini saya pengen ngomong sesuatu Pak Kiai, saya itu ceritanya sudah menghitung zakat saya, dan saya memang sudah niat mau saya titipkan zakat saya ke Kiai. Itu ya. Sebenarnya saya kemarin itu istri saya dorong supaya dibagikan, tapi saya tidak mau. Saya pengennya pokoknya dikasihkan
Pak Kiai, biar Pak Kiai mencari orang yang pas untuk menerima zakat saya. Nah, terus singkat cerita ditanya, lah berapa zakat yang yang mau dikeluarkan? Ini saya sudah siapkan ini duitnya. Jadi dia memang sudah niat bahwa duitnya, karena tadi ketemu sama Kiai ini zakat saya 14.500, gitu kan? Nah, pas kan? Tadi ditanya 14.500 si orang tadi yang nangis-nangis. Maka kemudian dia panggil, Pak, sini. Nah, gitu kan? Sini. Tolong, tadi malam itu kan jenengan nangis-nangis. Ada masalah apa? Tolong cerita di sini. Wah, cerita intinya begitu, tadi butuh 14.500. Nah, ini di sini uangnya yang tadi zakat diterima dikasihkan orang ini. Gitu kan? Ini orang ini akhirnya sama-sama nangis, Pak. Si yang ngasih zakat nangis, yang ini juga nangis. Ini nangis karena pertolongan Allah, sing zakat ini juga nangis. Kok ya pas, gitu kan? Ini sudah ditunda-tunda berapa hari. Ternyata ini cara Allah saja kan gitu. Untuk ngepaske momen ya, sehingga orang ini butuh, orang ini yang mau ngasih. Nah, itu kalau tidak skenario Allah nggak jalan, Pak. Nah, maka itu tadi orang ini nangis-nangis bisa tahajud nangis-nangis itu, terus ada kiainya, ini kan sebenarnya kan kalau nggak ada kiainya datang ke situ, ini nggak akan terjadi, kan teorinya begitu. Lah pertanyaannya, lah kok ya kiai ini kok rono? Yang menggerakkan hati kiai untuk datang ke situ siapa? Allah. Nah, ini cara berpikir kita itu tadi, kita rubah bahwa sejatinya kalau kita datang kepada Allah, itu Allah punya cara menskenariokan itu cantik banget gitu, yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, kalau sudah begitu enteng, Pak, hidup itu. Bahwa kalau misalnya ya ada sesuatu di dalam kejadian itu, kita kemudian merasa ini pertolongan Allah, kita akan merasa ya Allah wah besar. Tapi sebaliknya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tanamkan kepada pikiran kita, inilah yang terbaik buat saya. Ya memang tidak mudah, maka ini fungsinya kita kumpul-kumpul ngaji itu fungsinya untuk ngecas saja, Pak. Karena kalau kita nggak gini, kita sedang punya masalah, itu lebih banyak downnya. Maka saran saya, Bu, ya sering-seringlah kumpul dengan orang-orang soleh, sering-seringlah ngaji, insya Allah itu ngecas saja. Begitu nanti dicas, balik lagi, dicas balik lagi. Insya Allah kalau begitu relnya itu masih tetap rel gitu ya di jalan Allah. Karena kalau kita ini begitu nggak dicas, itu nanti keluar rel. Nah, itu biasanya gitu kan. Kita itu kan sering keluar relnya kan cepat itu. Begitu keluar rel nggak dibalikkan, wah itu sudah semakin jauh, hilang bablas. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita sehingga kita ini dimudahkan untuk kumpul-kumpul dengan orang soleh insyaallah. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.